Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra Antik di Makan Besar, makannya orang-orang besar. Kali ini saya akan mereview makanan ala kelas menengah ke bawah. Nah, iya ngomong gimana? Ala kadarnya. Ala. Ini ada apa ini? Mie apa? Mie instan rasa soto. Karena kalau mau beli soto yang asli dana menipis. Nah, untuk angsuran bang lah, makanya kita harus makan mie instan. Untuk teman-teman yang sekarang merasa di lockdown atau di karantina wilayah, jalannya kalau mau pergi ke tempat kerja sudah tidak bisa, tempat-tempat kerja apapun itu sudah ditutup dan pemasukannya apa? Udah nggak ada, ODP berarti orang duwe pendapatan. Nah, ini cocok sekali untuk dibuat sendiri di rumah semasa lockdown. Nah, ini jangan lupa ditaburkan apa ini? Bumbu koya. Koya ini dibuat dari bawang putih dicampur urang ya. Enggak, Bawang putih digoreng baru terus didulit nih. Koya. Ini tips tetap bisa makan enak, bisa makan sate, bakso, soto, tapi dalam wujud mie instan. Lah kuwi koyo sing ngaku ning warung kae. Nah, ini dirasakan dulu. Ini asli mie instan, ini bukan mie beli karena sudah dana menipis. Ini dihargai dengan piro, Pak? 5.000 balik. 5.000 lah. 7.000 pakai telur. 7.000 pakai telur segitu. Berarti 10.000 sama kopi sama rokok. Rokoknya rokok lintingan ini. Wis orang susah. Buat makan aja susah. Sudah susah di lockdown wes mumet. Ayo madang. Jalan untuk akses kerja sekarang sudah ditutup semua. Mohon kepada bapak-bapak yang kelas menengah atas atau bapak-bapak pemerintah, itu kebijakan yang memang bagus atau enggak, saya butuh kejelasannya. Soalnya apapun pendapat atau kebijakan dari anda semua itu berimbas kepada orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, ini buktinya, ini madang ya. Atau kebijakan itu sudah dipikirkan terlebih dahulu atau belum? Harus ada pakar-pakar ekonomi, karena semua kebijakan dari kelas menengah ke atas imbasnya bukan dari kelas menengah ke atas tapi kelas menengah ke bawah. Nah, perlu dicatat ini. Madang, ora iso madang, nggawe mie. Untuk menangani wabah ini, kalau menurut saya itu harus ada pengecekan setiap RT, karena masyarakat terkecil itu adalah RT. Itu harus ada pengecekan door to door dari petugas atau dinas kesehatan. Itu pakai alat PCR, bukan alat rapid test. Kalau rapid test tidak bisa. Kalau ada yang positif harus segera ditangani. Bukan kok malah di lockdown, di karantina. Ya lockdown boleh,
karena membatasi tingkat penyebaran virus tersebut. Tapi kalau karantina dampaknya besar, harus ada pemasukan, kehidupan, makanan. Itu kalau satu wilayah, contoh di daerah Magetan di karantina, berarti pemerintah harus siap mencukupi kebutuhan makan dan minuman atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya itu. Tapi yang merasa berat itu kebutuhan angsuran. Masuk berapa? Kalau kita mau lockdown tapi kebutuhan semua tercukupi tapi angsurannya tidak tercukupi, ya sama saja. Rakyat kecil lagi yang menjadi imbasnya. Mohon sangat kepada bapak-bapak pemerintah, kalau mempunyai kebijakan harus dipikir secara matang terlebih dahulu. Mantap. Lu ngantuknya lu madeng ya? Warak kan. Waduh. Warak kena madeng, mari kena lockdown. Kalau ada tenaga medis yang berada di satu wilayah, terus wilayahnya dikarantina, terus tugasnya, dinasnya bukan di daerah karantina tersebut, mau keluar itu tidak bisa. Bagaimana untuk memerangi virus ini, gimana caranya? Harus dipikirkan secara matang-matang. Yang penting madang. Bolehlah karantina wilayah itu boleh. Harus ada rapat antara 10 pakar ekonomi. Apalagi kita mempunyai pakar ekonomi yang kelas mendunia. 100% di lockdown raleh metu no. Kira-kira nek virus hilang dengkul kopong. Yo, liburannya nyapa Pak? Kalau 100% di lockdown yo iso penyebaran virus. Tapi sing mati kan daerah kuno, daerah liane kan imbasnya kan gak kena. Apike ning ngono to. Anu misal Jakarta dan Tangerang, yang positif di Jakarta. Terus Tangerang lockdown negatif. Berarti Jakarta ya di lockdown, tapi sing mati ya sing ning Jakarta toh, kan positif. Terus nek di lockdown kabeh sa Indonesia. Di lockdown sa Indonesia kabeh. Berarti yang mati berarti yang daerah positif. Terus pulih ekonomi pirang sasi ya gitu. Makanya kan harus ada rapat terlebih dahulu, nggak harus lockdown, harus lockdown. Ya di lockdown semua ya nggak bisa, kehidupan akhirnya tertutup, semua kehidupan tertutup. Apalagi kalau kita mau menutup jalan rezekinya sesama itu kan nggak boleh. Kan mengunut doang. Tidak semua kok harus di lockdown. Harus dirapatkan secara ekonomi. Kalau ini di lockdown semua hasilnya gimana, positifnya gimana, negatifnya gimana, kan harus ada. Kan mengunut. Kalau pengecekan data secara door to door itu positifnya bisa, negatifnya kita memerlukan tenaga medis yang lebih banyak lagi. Soalnya door to door
nek mulai di lockdown tenan pemerintah kira-kira mampu kok gak backup kebutuhan yang sak negara. Ya mampu. Tapi ngedol apa sih? tapi mesti ada proses sih. Prosesnya mesti sulit. Lama. Prosesnya. Untuk mencukupi kebutuhan itu pasti memerlukan waktu yang lama. Mending gak usah di lockdown. Tapi harus ada pendataan antara positif dan negatif. Kalau ada seorang yang dari daerah lain terus pulang ke rumah, itu harus lapor kepada pemerintah, Pak Lurah atau Dinas Kesehatan. Itu harus dicek dulu positif atau tidak. Kalau selama itu kalau laporan tok tidak ada tindakan, sama saja walaupun itu di lockdown. Kan minum. Contoh awakmu bisa dasi bareng awak tok. Mulai berkuwi terus di lockdown. Mulai kan ya kan kudu enek datane, prosesnya positif atau negatif. Nek positif kan berarti melayamu gak nang omahmu, nang rumah sakit, diisolasi kan. Kalau orang-orang kaya ndak berpikir, ndak mikir itu ekonomi itu ndak mikir. Pasti punya tabungan. Orang tidak kerja pasti punya tabungan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kalau orang menengah ke bawah bisa mangan mie soto dalam wujud mie instan. Ini saya sengaja banyakin airnya supaya lebih kenyang. Dimohonlah, kami ini katanya republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tapi kok yang sengsara tetap rakyat loh, kan aneh lagi. Harus dipikirlah Pak. Oke, sekian itu video curhatan dari saya. Mohon kepada bapak-bapak pemerintah untuk memikirkan kembali kebijakannya, harus dipikirkan secara matang-matang bagaimana nasib orang di kalangan menengah ke bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.